Jadi pusat perhatian, pecatan TNI, Ruslan Buton terpanggil ikut aksi 411 yang minta Jokowi mundur. Wah, jangan-jangan jadi provokator ya Pak? Keprihatinan pada kondisi bangsa. Kemudian saya melihat Pak Jokowi tidak meniru zamannya Pak Harto. Pak Harto itu menghindari pertumpahan darah anak bangsa. Dalam kondisi tekanan, menghindari terjadi pertumpahan darah, beliau mengumumkan untuk mengundurkan diri. Nah, di eranya Pak Jokowi tidak kita melihat seperti itu. Gak tahu kenapa mereka sepertinya nggak sabar banget Jokowi memimpin sampai 2024. Mungkin karena terlalu lama dan mereka sudah karatan nunggunya. Tanpa banyak publik yang sadar, sebenarnya sejak beberapa waktu lalu ada gerakan-gerakan kecil untuk mencoba membangun persepsi menurunkan presiden. Dan kelak mereka akan teriak, Jokowi gagal, turunkan segera. Mereka membuat perangkap untuk menjebak tikus. Sayangnya mereka lupa yang dihadapi macan, perangkapnya kekecilan. Presiden Jokowi tidak akan semudah itu digoyahkan, apalagi dijatuhkan. Kenapa? Kalau yang Maha Kuasa telah meninggikan seseorang, maka tidak ada seorang manusia pun yang akan dapat merendahkan orang tersebut. Apapun yang terjadi, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah presiden terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Aksi 411 yang pernah digelar masa Gerakan Nasional Pembelaan Rakyat atau GNPR di kawasan Patung Kuda. Kehadirannya di tengah demonstrasi kala itu menjadi perhatian massa aksi. Dia pun beberapa kali terlihat diajak untuk berfoto. Ruslan mengaku kehadiran pada aksi itu inisiatifnya sendiri. Aksi 411 menurutnya bagian dari perjuangan rakyat. Gak ada undangan khusus. Hanya kita tahu kalau 411 sudah momentum perjuangan rakyat untuk menegakkan keadilan perjuangan melawan kezaliman, menegakkan keadilan, tegasnya saat ditemui oleh wartawan. Di samping itu dia juga mengatakan ya sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, yang peduli dengan bangsanya, yang tidak ingin bangsanya terjajah, pasti akan merasa terpanggil untuk hadir di sini. Jakarta bisa ditempuh dari berbagai penjuru, dari seluruh rakyat Indonesia. Pasti orang-orang peduli dan prihatin akan terpanggil ke sini, sambungnya. Namun terkait tuntutan massa yang meminta Presiden Jokowi mundur, Ruslan tidak memberikan jawaban yang detail. Kalau nggak bisa tegakkan, nggak bisa ngikutin, yang terbaik bagaimana, ujarnya. Dengan bertanya lalu siapa sih si Ruslan ini? Sebenarnya ia melihat rekam jejaknya. Selama dalam menyerang Jokowi lumayan keras loh. Ruslan Buton itu lahir pada 4 Juli di tahun 75, yang merupakan mantan perwira TNI. Ruslan Buton adalah mantan perwira TNI yang terakhir berpangkat Kapten Infanteri. Ruslan sempat menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Pos Satgas SSK 3 Unit RK 732 Maluku Utara. Garis Ruslan Buton terakhir setelah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang warga yang bernama Lagode pada 27 Oktober 2017. Diketahui, Lagode merupakan petani cengkeh yang mencuri singkong parut sebanyak 5 kg atau harganya sekitar 20.000. Setelah itu, Lagode ditahan dan Ruslan beserta rekan-rekannya menjalankan penganiayaan kepadanya sampai dinyatakan meninggal dunia. Ia ditangkap di Jalan Poros Desa Wabula 1, Kecamatan Loabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan dipecat dari anggota TNI Angkatan Darat pada 6 Juni 2018 dan mendapatkan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dari Pengadilan Militer Ambon. Ruslan dan kawan-kawan Ormas Putih ini mendesak Jokowi untuk mundur. Sontak saja permintaan mereka ini membuat banyak kalangan geram. Salah satunya adalah Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM,
organisasi sayap PDIP, Wong Tau Sugito, yang menyindir tuntutan massa demo 411 di Jakarta yang sebagian besar peserta aksinya berasal dari sukarelawan PA212. Mantan wartawan itu merasa tuntutan massa aksi berlebihan, tidak realistis, sampai penuh dengan ambisi politik. Adapun massa demo 411 sebelumnya menuntut agar Jokowi mundur dari Presiden RI atas dugaan ijazah palsu, penuh ambisi politik, dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat, kata Wanto lewat keterangan persnya. Dia juga menyoroti tuntutan massa demo 411 yang meminta pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM dan bahan pokok. Waktu menilai permintaan itu menunjukkan massa demo 411 tidak paham atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia dan Ukraina. Sebuah negara mengalami kenaikan BBM, nggak terkecuali demikian juga dengan terhadap kenaikan harga pangan, katanya. Berkacamata ini mengatakan Presiden Jokowi sebenarnya telah bekerja keras menjaga harga BBM dan bahan pokok, dan terbukti kepala negara berupaya membangun perekonomian nasional yang diakui dunia. Masih ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara objektif dan tidak melakukan langkah-langkah konkret untuk rakyat, bangsa, dan negara, kecuali berdemo yang buat macet dan agenda politik daripada upaya untuk memperbaiki nasib rakyat. Aksi 411 yang pernah digelar Massa Gerakan Nasional Pembelaan Rakyat atau GNPR di kawasan Patung Kuda, kehadirannya di tengah demonstrasi kala itu menjadi perhatian massa aksi. Dia pun beberapa kali terlihat diajak untuk berfoto. Ruslan mengaku kehadiran pada aksi itu inisiatifnya sendiri. Aksi 411 menurutnya bagian dari perjuangan rakyat, gak ada undangan khusus. Hanya kita tahu kalau 411 sudah momentum perjuangan rakyat untuk menegakkan keadilan perjuangan melawan kezaliman, menegakkan keadilan, tegasnya saat ditemui oleh wartawan. Di samping itu dia juga mengatakan, ya sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, yang peduli dengan bangsanya, yang tidak ingin bangsanya terjajah, pasti akan merasa terpanggil untuk hadir di sini. Jakarta bisa ditempuh dari berbagai penjuru, dari seluruh rakyat Indonesia. Pasti orang-orang peduli dan prihatin akan terpanggil ke sini, sambungnya. Namun terkait tuntutan massa yang meminta Presiden Jokowi mundur, Ruslan tidak memberikan jawaban yang detail. Kalau nggak bisa tegakkan, nggak bisa ngikutin, yang terbaik bagaimana, ujarnya. Dengan bertanya lalu siapa sih si Ruslan ini, sebenarnya ia melihat rekam jejaknya. Selama dalam menyerang Jokowi lumayan keras loh. Ruslan Buton itu lahir pada 4 Juli di tahun 7